Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Di video kali ini gue bakalan bahas soal alasan untuk tidak membeli A7 Mark II di tahun 2020. Dan mungkin video ini pasti bakalan kontroversi dan bakal banyak orang yang marah sama gue, terutama para user A7 Mark II. Karena kita tahu kamera ini tuh masih sangat digandrungi sampai saat ini dan masih sangat fenomenal gitu ya. Masih banyak usernya lah, intinya kayak gitu. Mau itu dari fotografer maupun videografer. Dan video ini sebenarnya nggak usah bikin siapapun baper ya, karena ini gue cuman mau ngasih sedikit informasi aja ke kalian alasan untuk tidak beli A7 Mark II di tahun 2020. Oke, langsung aja gue akan masuk ke alasan yang pertama. Oke, alasan yang pertama, kamera ini tuh terbilang kamera yang cukup jadul karena keluaran tahun 2014-an ya, kalau nggak salah 2014, dan sekarang kita udah di 2020, jadi udah 6 tahun dan hampir 7 tahun karena kita bentar lagi masuk ke 2021. Dan sebenarnya ini subjektif dan juga relatif ya, karena sebenarnya nggak ada gitu batasan umur atau patokan tertentu kamera ini dibilang jadul. Tapi ya menurut gua ini udah lumayan jadul gitu, 7 tahun lah ya, hampir 7 tahun gitu. Dan sebenarnya untuk kamera yang jadul sendiri itu otomatis dong dari segi hardware dia ketinggalan gitu, dari software maupun dari segi fitur-fiturnya. Dan sekarang tuh banyak kamera-kamera yang baru yang muncul, mau itu dari brand Sony atau brand yang lainnya, yang harganya ini setara, mau bahkan lebih murah. Dan dia punya hardware yang lebih baru otomatis dan juga fitur yang lebih banyak dan lebih lengkap dan pastinya lebih kekinian. Oke, alasan kedua adalah autofokusnya yang lambat, bisa dibilang berantakan ya. Sebenarnya untuk autofocus A7 Mark II sendiri itu buat gua pribadi untuk single AF-nya cepat, buat foto cepat, masih enak, masih sangat proper dan masih bisa digunakan gitu ya sampai saat ini maupun 1 atau 2 tahun ke depan gitu masih oke. Cuman untuk continuous AF-nya ya, mungkin kalian juga udah sering ngerasain gitu, pasti bakalan berantakan banget. Jadi bisa dibilang kamera ini tuh mood-moodan ya, kayak cewek gitu. Kadang bagus gitu ya autofokusnya, kayak cepet gitu ya, nggak cepet sih ya, lumayan gitu ya. Terus kadang gitu, di kondisi cahaya yang lagi bagus padahal itu lambat gitu, bahkan berantakan lah pokoknya kayak gitu. Jadi gue paling mengeluh soal autofokus di A7 Mark II gitu. Dan sekarang kamera-kamera baru autofokusnya gue yakin pasti bakal lebih cepet-cepet lah. Oke, selanjutnya next yang ketiga, isu overheating. Nah, ini bukan jadi sebuah rahasia lagi. Memang A7 Mark II ini punya masalah isu overheating yang sebenarnya buat gue pribadi, isu overheatingnya ini dia nggak terlalu ekstrim banget gitu ya. Dia toleransinya masih aman lah. Dimana kalau misalnya kalian pakai kamera ini untuk video sekitar 1 jam atau 1,5 jam itu memang panas gitu, terutama untuk pemakaian intens yang tanpa istirahat. Tapi kalau misalnya kalian pakai secara normal, dalam artian kalian buat video 5 menit terus istirahat, terus 5 menit istirahat, ya sebenarnya masih aman-aman aja gitu ya. Buat foto pun sama. Cuman gue beberapa kali gitu ya menemukan masalah kamera ini yang sebenarnya gue nggak pakai intens nih ya. Cuman waktu itu kondisi cuacanya ini lagi panas, jadi gue motret outdoor di sekitaran jam 1-an, dan apa yang terjadi, udah cuacanya panas, kamera ini warnanya hitam, otomatis kamera gue overheating dan nggak mau nyala. Jadi itu bener-bener jadi tegang banget ya. Untungnya waktu itu di situ gue cuman motret wisuda doang, jadi momennya ya bisa gue ulang lah intinya, cuman foto keluarga. Ya meskipun momennya jadi agak tegang aja buat gue. Mungkin kebayang kalau misalnya kalian motret outdoor yang nggak bisa diulang, kan bakalan berabe juga ya. Alasan keempat, masalah fleksibel tombol. Nah, masalah fleksibel tombol ini itu hanya terjadi di A7 Mark II. Ini bukan katanya lagi, tapi udah faktanya. Karena gue udah tanya ke orang Sony-nya, yang dimana waktu itu temen gue lagi servis kamera, yang kenanya fleksibel tombol. Dan gimana sih ciri kerusakannya? Jadi, kalau misalnya di A7 Mark II itu pemakaian sekitar 2-3 tahun itu biasanya udah mulai kerasa kalau tombol kalian itu kadang-kadang udah mulai error. Misalnya tombol menu nih jadi tombol playback gitu ya, tombol dial jadi tombol menu. Jadi kayak gitu lah. Pokoknya intinya tombolnya ngaco aja, ngacak gitu. Dan sebenarnya juga bisa diservis gitu. Dan gue nanya ke orang Sony-nya, katanya kalau memang masalah ini tuh hanya terjadi di produk Sony A7 Mark II only. Di produk-produk lain nggak ada gitu, nggak masalah ya. Mungkin ada ya, tapi biasanya karena human error, kalau nggak kena air gitu ya, terus jatuh lah. Pokoknya ya karena human error. Dan sebenarnya ini juga nggak kayak jarak setahun gitu pemakaian, biasanya 2-3 tahun itu baru kerasa. Dan memang bisa diservis, harganya ya buat gue pribadi nggak terlalu mahal ya, karena worth it lah gitu. Dengan kita pakai A7 Mark II, dia biaya servisnya anggap aja 2 tahun itu sekitar di 500.000 kalau misalnya si fleksibel tombolnya rusak. Dan pengerjaannya ini nih yang agak bete nih. Kalau di service center yang pertama gue tanyain itu 3 bulan, dan yang satu lagi itu paling cepat itu 1 bulan. Jadi
ya harus berbulan-bulan kalian nunggu dan kalian nggak bisa dapat project gitu selama kamera kalian itu diservis. Oke, yang selanjutnya itu masalah error ketika dinyalakan. Nah, ini sebenarnya masalah yang gue yakin awal-awal user A7 Mark II ini bakalan tegang gitu ya. Dalam artian bakal panik ketika kameranya dinyalain terus nggak nyala gitu. Cuman kedap-kedip doang di tombol, maksud gue di lampu LED dekat si baterainya. Nah, biasanya ini masalah yang lumrah banget dan sebenarnya juga bukan suatu kerusakan, cuman memang bikin bete aja gitu ya, terutama kalian yang baru pakai A7 Mark II terus menemukan masalah itu. Dimana teman-teman gue yang pakai A7 Mark II itu biasanya ketika di beberapa momen loh ya, nggak sering, memang ketika kameranya mati terus dinyalain, si kameranya ini nggak mau nyala, cuman kedap-kedip doang gitu LED yang ada di dekat baterai. Dan gue juga beberapa kali mengalami masalah itu dari pertama beli sampai sekarang ya, nggak sering sih, cuman memang beberapa kali ada kasus-kasus kayak gitu. Dan cara mengatasinya tinggal lepas baterai terus pasang lagi. Dan buat orang yang awam kan pasti bakal mikir kalau kameranya ini kalau nggak cacat gitu ya, terus ada minus atau enggak kesalahan produksi gitu kan, bisa aja. Yang terakhir, yang kelima itu adalah soal harga. Nah, harga dari kamera ini tuh bisa dibilang masih relatif mahal ya untuk kamera jadul. Harganya mungkin baru sekitar 14 sampai 15 juta sama lensa itu tuh ya. Dan kalau misalnya kita lihat-lihat lagi gitu ya perkembangan kamera sekarang dari brand yang sama, Sony misalnya, itu dia udah ngeluarin kamera-kamera dengan harga yang setara tapi punya fitur yang lebih banyak gitu ya, kayak misalnya 6.500 gitu ya, atau justru yang lebih murah gitu, fiturnya lebih banyak, lebih oke, yaitu 6.400. Meskipun ya kita tahu bahwa si A7 Mark II ini dia menang di sensor gitu, sensornya udah full frame, tapi kan sebenarnya untuk kualitas gambar, kualitas video gitu, kita nggak hanya mengandalkan sensor aja gitu, banyak faktor dari kamera yang mempengaruhi kualitas dari si A7 Mark II. Dan itu tadi alasan-alasan untuk kalian tidak membeli A7 Mark II di tahun 2020 ya. Sekali lagi gue ingetin, gak usah baper, ini cuman informasi aja, lebih tepatnya ini cuman keluhan gue persoalan A7 Mark II. Jadi sama sekali nggak ada ngerosting atau ya nggak ada unsur menjelekan gitu A7 Mark II atau memprovokasi kalian buat nggak beli A7 Mark II, karena si A7 Mark II ini dia masih jadi daily driver gue untuk foto. Dan untuk video ini pun gue masih pakai A7 Mark II meskipun gue punya 6400 ya. Jujur gue untuk video udah hijrah ke 6400, tapi di video kali ini gue masih pakai A7 Mark II karena gue cuman punya lensa 50mm gitu. Kalau gue punya lensa 28 gue udah pakai si 6400 nih. Dan mungkin kalian udah juga rasain gitu sih, fokusnya kadang suka hilang-hilangan ya. Mungkin ya di video ini tergantung mood si kameranya gitu. Dan sebenarnya ini cuman memberikan, sekali lagi gue tekanin, memberikan informasi aja. Siapa tahu kalian yang mau berpikir bahwa kalian punya uang 15 juta nih, terus kalian mau beli kamera full frame, otomatis tertuju sama Mark II dong. Dan pasti kalian berpikir kamera seharga 15 jutaan yang terhitung mahal ya, apalagi buat kalangan-kalangan mahasiswa gitu ya, atau orang-orang yang budgetnya pas-pasan, ini udah kehitung mahal dan full frame. Pasti kalian berpikir bahwa kameranya perfect dari segala sektor gitu, dari mulai fokusnya gitu ya, dan lain-lain. Pasti kalian berpikir perfect gitu ya, minimal meskipun nggak perfect standar, tapi ternyata nggak seperti itu gitu ya. Semua brand juga pasti punya kekurangan, punya sesuatu yang di bawah standar gitu ya. Contohnya kayak tadi gitu, beberapa hal di A7 Mark II, tapi overall si kamera ini tuh ya masih sangat-sangat bagus. Gue masih sangat pakai, terutama untuk foto, kualitasnya juga masih sangat-sangat oke gitu. Buat kalian yang ngebet pengen punya full frame dengan budget 15 jutaan brand Sony ya, apalagi gitu kalau selain bukan Mark II gitu. Mark III harganya masih 2 kali lipat ya. Dan sebenarnya sekali lagi ya, gue tekenin sekali lagi, kalau misalnya tiap brand itu pasti punya alasan untuk tidak dibeli. Contohnya misalnya A7S Mark III dan A7R Mark IV. Meskipun ini kamera terbaru, tapi dia juga punya alasan untuk nggak dibeli, yaitu harganya yang kemahalan. Nah, mungkin sekian video dari gue. Semoga ini bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request konten apa lagi yang harus gue bikin, kalian bisa tulis aja di kolom komentar.